Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit simptomatik dan kausatif. Nah, apa sih penyakit simptomatik dan kausatif? Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari penyakit simptomatik. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan penyakit? Penyakit itu adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh siapapun, karena di samping dia memberikan perasaan yang tidak menyenangkan, penyakit juga dapat menurunkan atau meniadakan aktivitas normal manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang itu berusaha mencegah terjadinya suatu penyakit atau segera mencari pengobatan pada keadaan saat timbulnya suatu penyakit. Di mana pemahaman yang tepat mengenai jenis penyakit itu akan turut menentukan pengobatan yang tepat. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan penyakit simptomatis? Penyakit simptomatis itu merupakan penyakit yang merupakan suatu gejala yang belum dapat ditentukan secara pasti penyebabnya. Jadi pada umumnya keadaan ini tidak spesifik dan dapat saja hanya sebagai penyerta dari suatu penyakit lain. Adapun contoh penyakit simptomatik itu kurang lebih nanti ada 6. Yang pertama itu ada nyeri, kedua demam, yang ketiga diare, yang keempat konstipasi, yang kelima batuk, dan yang keenam muntah. Nah, kita akan bahas satu persatu contoh penyakit simptomatik ini, mulai dari yang pertama yaitu nyeri. Nah, nyeri ini merupakan suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Adapun definisi dari nyeri itu adalah sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya. Kemudian menurut International Association for Study of Pain atau disingkat IASP, yang dimaksud dengan nyeri itu adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Skala nyeri itu digambarkan sebagai berikut. Ini ya gambar-gambar yang di atas itu. Mulai dari 0 sampai 10. Kemudian nyeri berdasarkan durasi atau lamanya nyeri itu terbagi atas. Yang pertama ada nyeri akut dan yang kedua adalah nyeri kronis atau survival function, yaitu dengan cara mengarahkan tubuh untuk memberikan refleks dan sikap protektif terhadap jaringan yang rusak hingga sembuh. Adapun penggunaan obat-obatan pereda nyeri itu bertujuan untuk yang pertama mengurangi intensitas dari durasi keluhan nyeri. Yang kedua, untuk menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala nyeri kronis yang persisten atau menetap. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri. Yang keempat, meminimalkan reaksi tak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi nyeri. Kemudian yang kelima, tujuan dari pengobatan pereda nyeri itu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Di mana pengobatan nyeri ini harus dimulai dari obat-obat penghilang rasa nyeri atau analgetik, di mana aktivitasnya dimulai dari yang terendah sampai ke yang paling kuat. Adapun step leader dari WHO-nya yaitu pedoman mengenai tingkatan penggunaan analgetik mulai dari tingkat 1 yaitu dari nyeri ringan menggunakan obat non-opioid, yaitu ada acetaminophen, ibuprofen atau celecoxib ya, sampai dengan tingkat 3 yang nyeri berat ini. Nah, diobati dengan opioid kuat
bisa ditambah dengan non opioid atau adjuvan. Ini contohnya ada morfin. Ini sangat cepat kerjanya, dalam bentuk tablet ada, cair ada. Kemudian ada MST, tapi dia kerjanya lambat. Kemudian bisa diberikan juga fentanyl tempel ya, yang ditempelkan. Kemudian penyakit simptomatis yang kedua itu adalah demam. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya demam. Nah, yang dimaksud dengan demam ini adalah peninggian suhu tubuh dari variasi suhu normal sehari-hari yang berhubungan dengan peningkatan titik patokan suhu di hipotalamus. Nah, suhu tubuh normal itu berkisar antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Jika diukur pada bagian rektal itu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit. Kemudian jika diukur secara oral yaitu suhunya lebih dari 37,8 derajat Celcius, dan bila diukur melalui aksila atau ketiak itu suhunya lebih dari 37,2 derajat Celcius atau 99 derajat Fahrenheit. Jadi menurut NAPN atau National Association of Pediatric Nurse, demam pada bayi bila bayinya berumur kurang dari 3 bulan itu suhu rektalnya melebihi 38 derajat Celcius. Kemudian pada anak umur lebih dari 3 bulan itu suhu aksilanya dan oralnya lebih dari 38,3 derajat Celcius. Kemudian demam ini dapat disebabkan oleh faktor infeksi maupun faktor non-infeksi. Nah, demam akibat infeksi ini bisa disebabkan oleh infeksi karena adanya bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Kemudian demam akibat faktor non-infeksi itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adanya faktor lingkungan, yaitu suhu lingkungan yang eksternal yang terlalu tinggi, kemudian keadaan tumbuh gigi dan lain sebagainya. Faktor yang kedua disebabkan karena penyakit autoimun, yaitu ada artritis, sistemik lupus eritomatosus, ada vaskulitis dan lain sebagainya. Faktor yang berikutnya karena adanya keganasan, yaitu dari penyakit Hodgkin, limfoma non-Hodgkin, leukemia dan lain sebagainya. Kemudian faktor lain ada karena pemakaian obat-obatan, antara lain pemakaian antibiotik, difenilhidantoin dan antihistamin. Nah, untuk demam yang diakibatkan oleh infeksi karena adanya bakteri itu umumnya timbul karena adanya penyakit pneumonia, bronkitis, osteomielitis, appendisitis, tuberkulosis, bakteremia, sepsis, bakterial gastroenteritis, harus kemudian meningitis, ensefalitis, selulitis, otitis media, infeksi saluran kemih dan lain-lain. Kemudian demam yang disebabkan adanya infeksi virus itu umumnya timbul karena penyakit viral pneumonia, kemudian ada influenza, demam berdarah dengue, kemudian demam chikungunya, dan virus-virus umum seperti H1N1. Untuk demam akibat infeksi jamur disebabkan oleh antara lain Coccidioides immitis, kemudian karena Cryptococcosis dan lain-lain. Kemudian demam yang disebabkan adanya infeksi parasit itu ditimbulkan karena penyakit malaria, kemudian toxoplasmosis dan helminthiasis. Kemudian selain itu, anak-anak juga dapat mengalami demam sebagai akibat dari efek samping pemberian imunisasi, yaitu selama kurang lebih 1-10 hari. Hal lain yang juga berperan sebagai faktor non-infeksi penyebab terjadinya demam itu adalah gangguan sistem saraf pusat seperti pendarahan otak, status
epileptikus, koma, cedera hipotalamus, atau gangguan-gangguan lainnya. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk penyakit simptomatik pada pertemuan kali ini. Untuk penyakit simptomatik yang lain nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.